Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini Ibu akan memulai pembelajaran online. Di sini kita akan mempelajari tentang cahaya dan alat optik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan menganalisis sifat-sifat cahaya. Nah, kalian pasti ngerti kan? Kalian sudah belajar sifat-sifat cahaya itu dari kalian duduk di bangku SD. Nah, apa itu cahaya? Ya, betul sekali. Cahaya itu adalah gelombang yang memiliki gelombang elektromagnetik. Kalian tadi sudah mempelajari tentang apa itu cahaya. Nah, biasanya cahaya itu bagi lingkungan sekitar itu bisa digunakan atau berperan penting sebagai fotosintesis pada tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Cahaya itu tidak bisa disentuh, tidak bisa disentuh dan tidak bisa dipegang, tapi cahaya itu bisa dirasakan dan bisa dirasakan di sekitar lingkungan kita. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa sifat-sifat cahaya yang ada di buku. Di dalam buku paket kalian itu ada 4 sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari di buku. Sifat cahaya yang pertama yaitu merambat lurus. Nah, di dalam buku ini, di dalam buku paket ini, nah di sini sudah dijelaskan ya, cahaya itu merambat lurus. Jadi, pernahkah kalian itu menyalakan lilin atau lampu di ruangan gelap? Nah, itu biasanya jika lilin atau lampu dinyalakan, itu akan menghasilkan cahaya yang dapat menerangi tempat yang gelap tersebut. Nah, sebagai ilustrasi yang akan Ibu apa buktinya cahaya itu dapat merambat lurus? Nah, kita bisa lihat di buku halaman 168. Nah, di sini yaitu Ibu gambar ilustrasi cahaya dapat merambat lurus. Nah, di sini Ibu sudah menggambar lilin, 2 kertas, yaitu bisa kita pakai kertas karton, dan ini adalah mata pengamat atau yang mengamati sumber cahaya dari lilin ini menggunakan 2 buah karton ini. Jadi, sumber cahaya api lilin ini, jika api lilin tersebut dengan mata manusia terdapat 2 dinding pemisah dan dinding tersebut berlubang dengan posisi lubang yang sama, berbentuk garis lurus, maka mata manusia akan melihat api dari lubang atau membuktikannya bahwa sumber cahaya dari lilin itu bisa dilihat dari 2 buah lubang yang sudah Ibu ilustrasikan di sini, yaitu dari 2 buah lubang kertas yang ada di dinding pemisah antara lilin dengan mata manusia. Nah, yang kedua, sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat dipantulkan jika menembus suatu permukaan bidang. Nah, pemantulan itu terjadi berupa pemantulan daur dan pemantulan teratur. Pemantulan daur jika cahaya dipantulkan dalam bidang yang tidak rata seperti aspal, tembok, dan lain sebagainya. Pemantulan teratur apabila cahaya itu dipantulkan dalam bidang yang datar. Contohnya seperti cermin datar. Hukum pemantulan cahaya itu dikemukakan oleh Snellius. Snellius itu mengemukakan sebuah konsep yaitu garis normal yang merupakan garis khayal dan tegak lurus dengan bidang pantul.
Garis normal itu berguna untuk mempermudah kamu untuk menggambarkan pembentukan bayangan oleh cahaya. Nah, ilustrasi cahaya dapat dipantulkan di sini Ibu sudah menggambarkan di mana ini adalah center, ini kita center. Nah, Ibu akan hidupin ini. Nah, ini akan keluar cahaya. Cahaya ini dinamakan sinar datang, yaitu akan dipantulkan ke cermin datar. Ini cermin datar ya. Jadi Ibu nyalakan center itu dan akan mengeluarkan cahaya yang dinamakan dengan sinar datang dari cahaya center. Nah, akan dipantulkan oleh cermin, yaitu dinamakan sinar pantul. Nah, sinar pantul itu akan terletak pada bidang datar. Nah, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Nah, seperti ini. Besar kesalahan teknis. Besar sudut datang kita lambangkan dengan I sama dengan besar sudut pantul. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya akan dibiaskan melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Nah, kerapatan cahaya itu akan menurun saat dari udara memasuki air. Nah, seperti ilustrasi yang tadi Ibu akan gambarkan pada medium air. Nah, di sini Ibu mempunyai ilustrasi, yaitu di sini ada gelas dan Ibu isi dengan air ya, setengah air aja. Nah, dinamakan cahaya itu dapat dibiaskan itu ketika melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat dari udara memasuki air atau medium yang lebih rapat. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Nah, di sini Ibu mempunyai ilustrasi. Sebenarnya sendok ya, tapi Ibu punyanya pensil. Jadi ini juga bisa dibiaskan apabila pensil ini Ibu masukkan ke dalam air dan akan terjadi pembiasan. Dan ini akan belok. Pensil ini akan bengkok atau belok, tidak lurus. Nah, sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Ini kamu berada atau berdiri di tepi pantai. Nah, pada saat itu kamu melihat ombak yang sangat besar melaju menuju ke arah kamu. Nah, deburan ombak tersebut hanya memindahkan sejumlah energi dengan memindahkan mediumnya atau air laut karena angin. Hal ini dibuktikan dengan terdengarnya suara ombak atau energi gerak menjadi bunyi berbeda dengan gelombang laut. Cahaya dapat mentransfer energi dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa menggunakan medium. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik, sehingga merupakan gelombang elektromagnet. Salah satu fenomena yang membuktikan bahwa cahaya itu mampu mentransfer energi adalah saat lilin itu dinyalakan di sebuah ruangan yang gelap dan kemudian lilin tersebut dapat menerangi ruangan. Contoh lain adalah sinar matahari yang memancarkan gelombang cahayanya melalui ruang angkasa. Hal ini berarti gelombang cahaya dapat merambat pada ruangan kosong atau ruang hampa udara.
tanpa adanya materi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang elektromagnetik ada bermacam-macam. Berikut klasifikasi gelombang elektromagnetik yang dikenal dengan spektrum elektromagnetik. Sinar yang datang dapat dilihat oleh mata manusia adalah bagian yang sangat kecil dari spektrum elektromagnetik. Nah, seperti ini. Agar mudah memahaminya, kalian buka buku halaman 173. Di situ ada gambar 11.8 yang menunjukkan spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang memiliki panjang gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang cahaya tampak berkisar antara 400 nanometer sampai 700 nanometer, yang besarnya 100 kali lebih kecil daripada lebar rambut manusia. Warna cahaya yang dapat kamu lihat tergantung pada panjang gelombang dari gelombang cahaya yang masuk ke mata. Misalnya seperti cahaya hijau yang memiliki panjang gelombang sekitar 500 nanometer. Akan dapat terlihat apabila benda-benda yang berwarna hijau menyerap semua spektrum cahaya yang memiliki panjang gelombang kurang dari 500 nanometer dan lebih dari 500 nanometer, serta hanya memantulkan spektrum cahaya yang memiliki panjang gelombang 500 nanometer saja. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah benda hanya memantulkan spektrum cahaya yang warnanya sama dengan warna permukaan benda tersebut, sehingga kita dapat mengindrai dengan tepat warna-warna benda tersebut. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.